selamat pagi anak-anak teacher. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Bupena 2B subtema 2 pembelajaran 1. Nah, di sini kita belajar tentang subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, adapun muatan pembelajaran kita hari ini dari pembelajaran 1 adalah muatan bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Yang pertama, kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar tentang menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Nah, tentu anak-anak teacher tahu kan letak sekolahnya di mana? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Nah, teacher di sini sudah membuat gambarnya sesuai dengan yang ada di buku Bupena 2B halaman 25. Nah, biasanya kosakata yang kita gunakan dalam menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah yaitu di depan, sebelah kanan, sebelah kiri, di antara, dan nama jalan. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini adalah letak sekolah. Nah, jika di sini letak sekolah, berarti kita menghadap ke Jalan Kenanga. Nah, jika kita menghadap ke Jalan Kenanga, tentu di sini adalah sebelah kiri dan di sini adalah sebelah kanan. Contoh, jika ini sekolah, berarti rumah Santi berada di sebelah kiri sekolah. Nah, atau di sebelah kiri sekolah adalah rumah Santi. Nah, sedangkan rumah Joni terletak di sebelah kanan sekolah. Atau di sebelah kanan sekolah terletak rumah Joni. Nah, dan di depan sekolah ada Jalan Kenanga. Nah, di depan sekolah ada Jalan Kenanga. Ataupun di depan sekolah ada toko buku. Nah, dan sekolah ini berada di antara rumah Joni dan rumah Santi. Nah, itu adalah kosakata yang kita pergunakan dalam menjelaskan letak denah. Nah, jadi di sini tadi kita menggunakan kosakata di antara, di sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, dan juga nama jalan. Nah, di sebelah kiri sekolah ada rumah Santi dan di sebelah kanan sekolah ada rumah Joni. Nah, di depan sekolah ini ada Jalan Kenanga dan juga di depan sekolah ada toko buku. Toko buku ini terletak di antara rumah Dita dan puskesmas. Nah, itulah materi kita hari ini. Untuk anak-anak teacher semuanya, boleh perhatikan bukunya halaman 25. Terima kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita hari ini dari Bupena 2B subtema 2 pembelajaran 1 muatan matematika. Nah, materi kita hari ini adalah kesetaraan nilai kelompok uang. Nah, kesetaraan nilai kelompok uang itu akan kita bahas pada pada pembelajaran 1. Nah, di sini contohnya adalah, lihat, jika uang 500 ditambah dengan uang 500 dan ditambah dengan uang 1000 itu dapat ditukarkan dengan uang 2000. Nah, contohnya adalah 2 keping uang 500. Ini uang 500. Nah, ditambah dengan 1 keping uang 1000 itu setara dengan 1 lembar uang 2000. Jadi, uang koin ini yang terdiri dari 2 keping uang 500 dan 1 keping uang 1000 itu setara dengan 1 lembar uang 1000. Nah, lalu yang kedua, perhatikan ini. 1 lembar uang 2000 ditambah
1 lembar uang 2.000, lalu ditambah 1 lembar uang 1.000 ini. Nah, itu setara dengan uang Rp5.000. Nah, jadi 2 lembar uang 1.000 ditambah 1 lembar uang 1.000 itu setara dengan 1 lembar uang Rp5.000. Lalu yang ketiga yaitu 1 lembar uang Rp5.000. Nih ya, 1 lembar uang Rp5.000 ditambah 1 lembar uang Rp5.000. Nih, jadi 2 lembar uang Rp5.000 itu setara dengan 1 lembar uang Rp10.000. Ini ya anak-anak teacher, 2 lembar uang Rp5.000 itu setara dengan 1 lembar uang Rp10.000. Lalu lihat, 2 keping ataupun 1 uang koin 500 ditambah 1 koin uang 500 itu setara dengan 1 keping uang 1.000. Nah, anak-anak teacher, itulah tentang kesetaraan nilai uang. Nah, jadi nilai uang itu bukan hanya dari uang kertas saja. Nah, uang Rp5.000 ini juga setara dengan beberapa uang logam lainnya yang bisa kita tukar, yang memiliki kesetaraan nilai yang sama. Nah, itulah materi matematika kita hari ini mengenai kesetaraan nilai uang. Terima kasih. Shalom anak-anak teacher, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan SBDP. Nah, hari ini kita akan melakukan gerak dasar tari anggota tubuh. Nah, biasanya kalau kita melakukan gerakan tarian, biasanya itu disertai dengan gerakan tubuh, baik itu gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Nah, di sini gerakan-gerakan yang kita lakukan setiap hari itu bisa kita padukan menjadi sebuah tarian. Nah, misalnya perhatikan ya, kita bisa membuat gerakan tangan, kaki, dan kepala. Nah, di sini kita akan belajar tentang gerakan dasar tari anggota tubuh itu pada halaman 28 Bupena 2B subtema 1. Anak-anak teacher bisa membuka bukunya ya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan gerakan kaki. Nah, pertama, semua tangannya di pinggang. Nah, sudah semua tangannya di pinggang. Lalu kita mengangkat kaki, serong ke kiri. Nah, lihat gerakannya itu serong ke kiri ya, nak. Tangannya di pinggang. Lalu angkat kakinya serong ke kiri. Lalu kembali dan angkat lagi kakinya serong ke kanan. Ini adalah gerakan kaki. Nah, lalu gerakan yang kedua, yaitu posisi sikap tubuhnya seperti ini. Sudah, serong ke kanan. Lalu tangannya ditekuk, angkat ke atas. Nah, ini adalah gerakan menepuk tangan ke atas. Ada juga posisinya seperti ini. Ya, menepuk tangan ke atas. Nah, gerakan yang ketiga yaitu angkat kedua tangan, lalu serongkan badannya ke kiri, angkat tangannya, lalu serongkan ke kanan. Ini adalah gerakan ketiga. Lalu gerakan keempat yaitu tangannya serong ke kiri dan serong ke kanan. Nah, itu adalah gerakan kaki dan tangan dan juga anggota tubuh lainnya. Nah, selain itu ada juga gerakan lain. Nah, kalau gerakan tangan tidak hanya menekuk tangan saja, tetapi melambai, bertepuk tangan. Nah, seperti ini melambaikan tangannya, itu juga gerakan tangan. Lalu gerakan kepala, contohnya apa? Misalnya menengok ke kanan, menengok ke kiri, atau menggeleng, mengangguk, itu juga gerakan kepala. Nah, kalau gerakan kaki tidak hanya mengangkat seperti yang tadi,
Tidak hanya seperti ini, berjalan, melompat, berjinjit. Nah, ini juga gerakan kaki. Nah, itu adalah gerakan anggota tubuh yang bisa kita gunakan dalam tarian. Nah, itulah materi kita mengenai SBDP untuk pembelajaran 1. Terima kasih anak-anak teacher. Shalom.